Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita kembali belajar mengenai sholat sunnah rawatib, merupakan materi fikih kelas 3 Men 20 Banjar. Adapun pengertian daripada sholat sunnah rawatib, terlebih dahulu kita akan menjelaskan mengenai pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Di antara sholat sunnah adalah sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, sholat rawatib, sholat 2 hari raya, dan lain sebagainya. Adapun pengertian daripada sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu, baik itu nanti sesudah ataupun sebelum melaksanakan sholat fardu. Adapun pembagian sholat sunnah rawatib, pembagian menurut hukumnya, yang pertama sunnah rawatib muakkad atau dianjurkan. Yang kedua sunnah rawatib ghairu muakkad atau anjurannya biasa saja. Sedangkan menurut pembagiannya, menurut pelaksanaannya itu ada yang pertama qobliyah sebelum sholat fardu, yang kedua ba'diyah sesudah sholat fardu. Adapun pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sholat yang dilaksanakan secara sendiri saja, tidak berjamaah. Nah, adapun simulasi pelaksanaan sholat rawatib. Yang pertama, kita biasa mendengarkan azan di masjid atau kita melaksanakan azan di rumah. Lalu setelah azan, kita sholat 2 rakaat. Nah, itu dinamakan dengan sholat qobliyah. Kemudian setelah iqomah, setelah sholat 2 rakaat tadi, iqomah. Setelah iqomah, dilanjutkan dengan sholat fardu. Nah, kemudian setelah sholat fardu biasanya kita itu berzikir dan berdoa. Nah, setelah itu baru melaksanakan sholat rawatib ba'diyah atau sesudah. Begitu simulasi daripada pelaksanaan sholat rawatib itu. Kemudian waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Nah, di sini ada beberapa sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad 1-2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat setelah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat isya. Yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu 1. 2 rakaat tambahan dari 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat tambahan dari 4 rakaat setelah sholat zuhur. Yang ketiga 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum isya. Nah, selanjutnya adalah tabel sholat sunnah rawatib. Nah, jadi yang kuning itu sholat sunnah rawatib muakkad, dan yang merah itu sholat rawatib ghairu muakkad. Nah, di sini ada yang kosong, berarti tidak ada sholat rawatib setelahnya. Misalkan sholat subuh, sesudah subuh itu tidak ada, dan asar juga tidak ada. Kemudian keutamaan sholat sunnah rawatib. Ada hadis riwayat An-Nasa'i, dijelaskan bahwasanya ta asyrata rak'atan man sholahun bunya lahu baitun fil jannah arba'u raka'atin qabla zuhri wa raka'atani ba'da zuhri wa raka'atani qabla al-asri wa raka'atani ba'da al-maghrib wa raka'atani qabla sholatis subuh. Artinya 12 rakaat yang ditunaikan seseorang, maka sebuah rumah di surga akan dibangunkan untuknya, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian keutamaan sholat sunnah rawatib selanjutnya
Dari hadis riwayat At-Tirmidzi, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Artinya, siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan atas siksa neraka. Kemudian ada hadis riwayat At-Tirmidzi lagi, rahimallahu mura'an shalla qabla al-'asri arba'an. Artinya Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian ada lagi hadis riwayat Muslim, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian lagi di antara keutamaan sholat sunnah rawatib, yang pertama menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua akan dicintai Allah. Yang ketiga menambah kebaikan atau pahala. Yang keempat terhindar dari siksa api neraka. Yang kelima doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah. Yang keenam mengandung beberapa hikmah yang lainnya. Adapun contoh niat sebelum atau qobliyah, di sini contohnya adalah niat sebelum zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian di sini contoh niat sesudah atau ba'diyah, contohnya adalah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatul isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya aku niat sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir rangkuman pembelajaran mengenai sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib yaitu sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Yang keempat, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Yang kelima, bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Yang keenam, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, baik itu sunnah muakkad ataupun ghairu muakkad. Yang penting itu adalah sunnah Nabi. Jika kita kerjakan itu mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan itu tidak apa-apa. Nah, tetapi lebih baik kita kerjakan. Yang ketujuh, tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh dan asar. Yang kedelapan, di antara hikmahnya pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu yang pertama menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, jadi itu saja rangkuman daripada pembelajaran sholat sunnah rawatib. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Nah, untuk materinya lebih lanjut bisa dibaca lagi buku LKS atau buku paketnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.